Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi hotel dan berwisata. Nah, kali ini saya kedatangan murid saya yang dari SMK Negeri 60 itu kuliahnya di Padang, Politeknik Negeri Padang. Nah, ayo kita tanya-tanya ini karena jurusannya tetap pariwisata, hanya beda case-nya. Apa kabar Aul? Alhamdulillah baik Pak. Nah, yuk kita kenalan dengan teman-teman kita di sesama YouTuber atau teman-teman kita yang lain. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya itu Aulia Rahmah, biasa dipanggil Aul. Jadi saya ini alumni dari SMK Negeri 60 Jakarta dan juga kebetulan murid dari Bapak Kasmuri. Saat ini Aulia tuh lagi masih berkuliah di Politeknik Negeri Padang. Hebat. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Nah, saat ini lagi di semester 5. Kebetulan kenapa bisa ketemu Bapak Kasmuri karena lagi magang di Jakarta, yaitu bertepatan di Museum Tekstil Jakarta, dan job desk di sana itu tour guide. Oke Aul, lah dulu kamu itu kan jurusannya perhotelan. Nah, sekarang kamu dapat politeknik tapi jurusannya perjalanan wisata. Memang semua itu adalah sektornya pariwisata. Nah, bagaimana kamu mengatasinya dengan materi hotel dan tempat kamu kuliah sekarang ini? Hubungannya apa itu hotel dengan UPW itu? Oke, sebenarnya kalau kuliah jurusan pariwisata ini apa? Sebenarnya karena pertama daftarnya emang sebenarnya masih mau di perhotelan. Kebetulan mencoba waktu itu di Padang juga, tapi nggak dapet. Nah, akhirnya keterima di pilihan kedua lah, si UPW ini. Jadi pokoknya pengen kuliah yang masih sejalan dengan si pariwisata ini. Nah, akhirnya mencoba untuk si usaha perjalanan wisata ini. Nah, pas awal-awal kuliah emang kayak culture shock gitu kan, kayak kok susah ya ngitung-ngitung paket wisata. Ini kapan ada pelajaran perhotelannya ya, semester berapa gitu, sampai ditanya juga ke dosen, ya pasti bakalan ada kok perhotelannya juga gitu. Terus kayak udah perjalanan waktu, ternyata enak juga ya, sama juga hampir sama kegiatannya, cuman kalau di belajar lebih difokusin untuk ke si paket tour, menyusun paket tour. Gitu. Lebih ke menyusun paket tour, tapi si perhotelan ini masih ke bawah karena dimana kalau kita tamu yang ingin tour gitu kan, pasti dia membutuhkan sebuah penginapan. Nah, juga sih kita itinerary sih Pak yang paling penting. Jadi kayak itinerary itu kita harus milih suatu objek wisata yang di sana ada restorannya, ada hotelnya, akomodasinya. Nah, jadi kita harus kaitin dengan itu semua. Dan juga itinerary itu sendiri kita nggak boleh kayak muter-muter gitu loh Pak. Artinya jadi kita udah kesini, destinasi ini, ternyata hotelnya adanya di belakangnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus circle, namanya circle. Atau jadi harus bisa milih tempat yang tepat ya. Iya benar Pak, harus milih tempat yang tepat, waktunya juga kayak pertimbangin kita mau ke objek ini. Nah, nanti kira-kira istirahat si tamu ini cukup enggak, atau dari suatu objek lalu lintas ke hotelnya macet atau enggak. Nah, kita harus pertimbangin apa ada pilihan hotel lain yang lebih terdekat. Gitu. Nah, kalau di hotel nih, kalau orang travel itu yang selalu berhubungan dengan hotel itu bagian hotel yang mana itu, Aul? Kalau untuk berhubungan biasanya yang udah kerjasama sama si suatu destinasi gitu Pak. Biasanya destinasi itu sendiri, kayak misalnya kita nyusun paket tour nih Pak, kita punya travel agent. Nah, travel agent ini kita harus punya intinya apa ya, kayak bekerja sama sebuah hotel. Jadi yang selalu berhubungan adalah tentunya front office itu ya? Iya betul, front office. Tapi sejauh ini namanya pariwisata itu ini bahasa Inggris pasti. Nah, menurut Aul yang kuliah di pariwisata itu seberapa penting itu bahasa Inggris di pariwisata? Di pariwisata karena mumpung di Padang juga ya, di Padang pun juga bahasa Inggris tuh emang paling bukan mahasiswa di sana sih perlu banget sih kalau menurut Aul bahasa Inggris Pak, karena sekarang COVID juga udah mulai berkurang.
Indonesia aja, walaupun kita kerjanya di Indonesia, cuman pasti setidaknya ada kunjungan suatu tamu yang datang dari berbagai daerah. Nah, kayak Aul magang kan di Museum Tekstil. Aul ya. Nah ini kan pandemi kemarin kan banyak travel yang close lah karena puasa. Nah harapan kedepannya gimana itu Aul? Karena dulu zaman saya di front office tahun 2000-an itu yang kunjungannya orang Eropa semua. Gimana harapan setelah COVID ini? Kalau untuk COVID dari pemerintah sendiri juga kan dari sejak tahun berapa ya, kemungkinan 2023 itu pandemi tuh pariwisata udah melejit lagi. Jadi tuh untuk pariwisata kemungkinan besar lebih ditingkatin untuk yang kayak objek-objek lebih ke destinasinya itu ke desa wisata gitu. Oh, desa wisata ya. Desa wisata lebih diutamainya ke desa wisata karena desa wisata itu kan kayak suatu desa yang dia tadinya cuman gak mata pencarian keluar dari sana itu kayak bertani gitu-gitu. Jadi kita sendiri mahasiswa sendiri awal sendiri tuh udah diajarin gimana caranya kita ngembangin si desa ini. Gitu. Tidak hanya di pertaniannya aja, tapi orang tuh mereka ada pemasukan lain gitu Pak dari kunjungan. Artinya untuk kedepannya itu mengharapkan wisatawan dari mancanegara itu ditujukan ke daerah-daerah gitu ya, supaya istilahnya perekonomian daerah itu bisa. Gitu. Karena pandemi ini kan udah banyak yang di PHK, balik ke kampung semua. Nah jadi di kampung itu mereka nggak ada pekerjaan kan Pak, apa mungkin ke sawah itu. Nah jadi daripada pemasukannya itu berkurang, nah karena si Kemenparekraf juga udah mulai membuka desa-desa wisata udah lumayan banyak Pak. Pantesan kemarin saya jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah itu emang daerah itu selalu dibangun. Termasuk ini ya, mahasiswa ini yang mendelegasikannya. Ya banyak kategori-kategori udah sempat lah kategori desa wisata terbaik, terindah gitu. Gitu. Oke. Nah tentunya karena harapannya orang mancanegara kembali lagi bahasa Inggris ya. Oke Aul, terima kasih kunjungan ke rumah saya. Ini ngevlognya di rumah saya nih kebetulan nih. Ini jauh-jauh dari Padang. Mudah-mudahan bisa terjalin hubungan yang terus seperti anak dan bapak ya soalnya. Oke, terima kasih ya. Aul. Tadi obrolan santai kita semoga bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih.